Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Doni-san. Ini kan bukti bahwa dari nol pun tidak masalah. Akreditasinya nasional, akreditasi A, Mas Doni. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece people, selamat sehat dan juga salam produktif ya untuk kita semua kali ini. Nah, hari ini Doni untuk Bincang Unesa berada di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan kali ini kita akan berbincang panjang lebar mengenai salah satu prodi favorit kita juga nih, yaitu ada Pendidikan Bahasa Jepang. Langsung saja kita akan ngobrol bareng bersama dengan Kaprodi Pendidikan Bahasa Jepang, ada Pak Didi Nurhadi MPD MA PhD. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mas Doni. Luar biasa. Pagi. Baik, ini kalau saya memanggil pakai Papa apa Sensei? Pakai Sensei saja. Oh Sensei. Baik. Bagaimana kabarnya Sensei? Alhamdulillah Mas Doni. Wah, baik saja. Untung untuk conversation kita nggak perlu bahasa Jepang ya. Iya. Boleh kalau mau mencoba. Gimana itu Pak? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Gitu Terus jawabnya? Ohayo gozaimasu. Kita coba sama-sama boleh Pak ya? Boleh. 1, 2, 3. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Doni-san. Oke. Itu ya sedikit intro kita mengenai pendidikan bahasa dan bahasa Jepang kali ini ya. Baik, kita akan ngobrol panjang lebar mengenai pendidikan bahasa Jepang. Umumnya ini kalau misalnya anak-anak SMA ketika mengenal bahasa Jepang, pertama kali yang terlintas di pikiran mereka itu adalah, wah ini pasti fans anime nih, begitu. Atau jangan-jangan mereka wibu nih, begitu. Betul Mas Doni. Jadi salah satu memang daya tarik itu ya tadi bagi mahasiswa adalah para aktrisnya atau cerita-cerita di dalam animenya ataupun juga mangganya yang itu menjadi daya tarik mereka. Salah satunya ya ingin belajar tentang bahasa Jepang itu tadi. Belajar bahasa Jepang sekaligus belajar tentang budayanya Jepang itu tadi. Wow, jadi ada daya tarik tersendiri ya ketika kita betul, belajar betul. bahasa Jepang di sini. Iya, begitu. Betul. Nah, kemudian boleh disebutkan juga nih keunggulan dari prodi pendidikan bahasa Jepang ini. Oke, baik. Kalau bahasa Jepang itu kan ini prodi yang ada di Jawa Timur ya Mas Doni, dan termasuk prodi yang sudah lama berdirinya itu tadi. Kami itu banyak mahasiswa juga yang banyak berprestasi di dalam setiap lomba yang berkaitan dengan kebahasa Jepangan itu tadi. Contoh, mahasiswa kami menjadi lomba juara kanji di tingkat nasional. Tingkat itu nasional. Tadi, prodi pendidikan bahasa Jepang itu tadi. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya apa sih yang dipelajari di sini ya, Sensei? Oke. Baik Mas Doni, secara pokok kalau dilihat bidang itu tadi ya, ini pertama adalah pendidikan bahasa Jepang, itu yang pertama, kemudian bahasa Jepangnya sendiri dan juga bahasa Jepang fungsional. Karena kami ada kegiatan yang di luar atau intensif di bidang perhotelan dan juga kepariwisataan. Jadi bidang-bidang itu juga menjadi bagian yang kami ajarkan kepada anak-anak kami itu tadi. Wah, luar biasa. Nah, kemudian nih, misal adik-adik SMA sini yang ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Jepang, apa saja mungkin yang perlu disiapkan? Oke, baik Mas Doni. Sebetulnya kalau persiapan khusus tidak ada ya Mas Doni. Tapi mahasiswa itu karena akan masuk di dalam prodi pendidikan bahasa Jepang, minimal tahulah bahasa Jepang itu tadi. Tahu dari nol saja tidak masalah. Itu akan kami bawa, akan kami menjadi instruktur untuk mempelajarkan kepada mereka minimal kemauan ataupun niat untuk belajar bahasa Jepang itu menjadi modal untuk belajar bahasa Jepang. Kalau syukur-syukur kalau punya sertifikat itu juga menjadi nilai tersendiri ya Mas Doni ya untuk bisa itu tadi. Sertifikat sejenis TOEFL di bahasa Inggris. Inggris. Iya betul, yang apa namanya JLPT ya, Japanese Language Proficiency Test. Di situ menjadi bukti bahwa yang bersangkutan itu punya level di dalam bahasa Jepangnya itu tadi. Oke, baik. Namun Pak, misalnya nih, saya ini bahasa Jepang saya nol sekali, belum pernah mengenal, bahkan di SMA pun belum diajarkan oleh guru, belum ada ekstranya begitu. Tapi saya berminat untuk masuk di S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Apakah bisa itu, Pak? Tidak masalah, Mas Doni. Jadi tidak masalah. Kami akan mempelajarkan pada anak-anak itu dari nol itu tadi. Dan bahkan mahasiswa yang dari nol itu
2 bulan, 3 bulan saya menyalip yang sudah belajar itu, karena yang sudah belajar merasa terlena, merasa bahwa dia bisa belajar, tapi yang ini karena semangatnya yang tinggi malah bisa untuk menyalip itu ya tadi. Kita punya mahasiswa yang belajar dari nol bisa ke Jepang 1 tahun dapat beasiswa dari Mombu Kagakusho, pemerintah Jepang itu tadi. Wow. Ini kan bukti bahwa dari nol pun tidak masalah itu tadi. Dari nol pun don't worry ya. Betul. Oke, baik. Tentunya banyak sekali mata kuliah yang juga diberikan untuk mahasiswa S1 pendidikan bahasa Jepang di sini. Betul. Ada nggak mata kuliah unggulan ataupun favorit di sini? Oke, kalau unggulan mungkin kita mengunggulkan bahasa Jepang fungsional Mas Doni. Jadi bahasa Jepang untuk special purpose, misalnya kehotelan tadi, karena mahasiswa kami mulai 2017 sebelum ada MBKM pun itu sudah punya program intensif ke Jepang. Belajar bahasa Jepang langsung praktik di dalam lapangannya di hotel selama 1 tahun Mas Doni. Wow. Itu. Ini jadi pengen kuliah bahasa Jepang nih jadinya. Betul. Oke. Baik, kemudian juga nih Pak, kita juga ingin mengetahui bagaimana nih untuk presentase pembelajarannya. Apakah mostly practice, apa mostly theory gitu? Oke, Mas Doni, kalau kita lihat gitu ya, komposisi kurikulum itu sekitar 85% itu berupa praktik ke bahasa Jepangan. Sisanya kan berkaitan dengan kependidikannya, yang berkaitan dengan teori bagaimana mengajarkan bahasa Jepang itu tadi. Wow, keren banget. Jadi kita akan tetap dilatih gimana caranya untuk bisa lebih ke speaking, betul, begitu ya? Betul Mas Doni. Speaking dan writing karena mungkin itu kalau sakubung dan hatsuong itu tadi untuk berbicaranya tadi. Oke. Ini kalau kita ngobrolin bahasa Jepang memang banyak sekali sebenarnya. Ada apa hiragana begitu ya? Betul, Mas Doni. Ada katakana, hiragana, kanji. Itu yang kata orang-orang itu huruf keriting Mas Ganji. Huruf keriting ya, 11-12 sama Mandarin sepertinya. Iya betul. Baik, oke. Kemudian juga nih Pak, apa mungkin misalnya kita ingin belajar bareng bersama teman-teman mahasiswa gitu, apa ada kelompok belajar tertentu? Betul Mas Doni, kami gitu tadi mengembangkan gitu ya bakat minatnya mahasiswa itu, selain pada keterampilan bahasa Jepang juga punya klub namanya Kurabu Mas Doni. Kurabu dari klub bahasa Inggris, dia ngambil dalam bahasa Jepang menjadi Kurabu. Ada dorama Kurabu. Tuh, dorama itu berarti drama kan ya maksudnya. Ada komik manga Kurabu. Berarti itu tadi. Ada juga taiko Kurabu yang berkaitan dengan kemampuan untuk menabuh drum Jepang itu tadi. Dan itu sangat terkenal Mas Doni. Kurabunya dari bahasa Jepang itu dipanggil banyak perusahaan untuk sebagai pembukaan ketika acara-acara itu. Sangat terkenal karena yang punya itu baru prodi pendidikan bahasa Jepang FBS UNESA yang punya taiko Kurabu. Ada odori Kurabu juga. Odori itu tarian. Tarian khusus untuk yang tarian Jepang pastinya ya. Belajar tentang tarian Jepang itu tadi. Wow. Keren-keren loh ya. Jadi teman-teman bahasa Jepang ini memang tidak hanya kegiatan akademik saja, tapi kegiatan yang di luar pun juga didukung full support langsung oleh prodi pendidikan bahasa Jepang. Baik. Kemudian, nah ini tentunya juga disupport oleh sarana dan juga prasarana. Bagaimana Pak sarana prasarana? Terima kasih Mas Doni. Sarana prasarana yang jelas untuk meningkatkan keterampilan bahasa Jepang, baik itu gedung, baik itu ruang kelas, baik itu mungkin kelas multimedia dan lain sebagainya. Itu semuanya insya Allah siap Mas Doni. Jadi kami siap untuk menampung itunya tadi. Kemudian kalau sarana berkaitan dengan akademik untuk menulis misalnya tulisan bahasa Jepang dan lain sebagainya, kami siap dengan perpus yang siap menyediakan referensi-referensi terkini berkaitan dengan bahasa Jepang itu tadi. Wow, jadi memang benar up to date begitu ya? Siap gitu ya tadi. Lalu juga tadi sempat disinggung juga mengenai MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini penerapannya sendiri di prodi pendidikan bahasa Jepang bagaimana? MBKM yang melalui program kampus itu melalui PLP juga bagian dari MBKM sama KKN Mas Doni. Tapi yang dari prodi sendiri juga punya MBKM sendiri. Misalnya berkaitan dengan program intensif ke Jepang. Itu menjadi 1 tahun, nanti kami akan konversikan nilai yang didapat mereka selama intensif itu di hotel Mas Doni. Jadi menggunakan praktik bahasa Jepangnya tadi dalam
langsung di dunia pekerjaan gitu. Sehingga itu kami hargai maksimal 40 SKS itu untuk intensif. Ada juga program SIB, Sertifikat Independen itunya tadi untuk meneliti ataupun berkaitan dengan kejepangan itu tadi. Mahasiswa ke arah sana, dan juga ada kampus mengajar yang menjadi program dari pemerintah. Itu juga mahasiswa kami juga banyak mengikuti program-program yang disediakan oleh pemerintah itu tadi. Oke. Nah, kemudian nih untuk mitra kerja dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Oh, mitra kerjanya kami Mas Doni, yang pertama karena kami kan mendidik anak-anak menjadi seorang guru, maka stakeholder salah satunya adalah pihak sekolah. Sekolah yang terutama di sekitar Jawa Timur, perusahaan Jepang, LPK, dan juga hotel yang ada di Jepang. Itu jadi menjadi mitra kami Mas Doni itu tadi untuk itu. Jadi ya banyak, kalau disebutkan satu-satu mungkin satu hari enggak bisa penuh. Tidak cukup untuk menyebutkan itunya tadi. Wah, saking banyaknya begitu saking ya. banyaknya, karena lulusan kami Mas Doni, lulusan kami ada tersebar di seluruh perusahaan Jepang yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat Mas Doni. Mungkin yang banyak di Jawa Timur. Itu karena kami berdirinya sudah 81 dan rata-rata dulu belum ada bahasa Jepang, yang ada baru IKIP namanya ya, dulu IKIP Negeri Surabaya. Itu tadi jurusannya pendidikan bahasa Jepang itu tadi. Wah, keren banget. Jadi emang lulusan pun juga tersebar ya. Betul, sampai betul, ke sana. betul, banyak betul. sekali nih. Okay. Nah, kita juga ingin mengetahui nih, misal prestasinya gimana ya? Prestasi ya, mungkin prestasi dari kemahasiswaan dulu ya Mas Doni ya. Tadi saya sudah sebutkan dalam perlombaan baik tingkat nasional ya Mas Doni ataupun internasional. Nasional itu kami juara kanji taikai namanya Mas Doni, tingkat nasional, tingkat untuk intermediate, ada di Surabaya di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kemudian shodo Mas Doni, shodo itu kaligrafinya nulis kanji, itu baik. Juga ada di kami gitu. Nah, tokoh-tokohnya dari mahasiswa, yang jelas juara nasional dan bahkan internasional. Piagamnya ada di internasional itu tadi. Gitu. Selain mitra kerjanya juga banyak, prestasinya pun juga banyak. Insya Allah ya, betul Mas Doni itu tadi. Nah, ini saya juga ingin bertanya nih, apakah S1 Pendidikan Bahasa Jepang, namanya pendidikan ya? Yeah. Apakah mostly menjadi teacher, menjadi guru saja? Terima kasih. Pertanyaannya agak susah menjawab Mas Doni. Itu tadi. Memang mostly menjadi seorang guru gitu ya di tingkat pendidikan menengah ya Mas Doni. Tetapi Mas Doni bahwa lulusan kami juga dibekali keterampilan berpusing tadi ya, tujuan khusus untuk bahasa Jepang, misalnya bisa di kehotelan, bisa di pariwisata sebagai guiding maupun sebagai di ekspor impor untuk perusahaan-perusahaan Jepang itu tadi, kan menggunakan bahasa Jepangnya itu tadi. Tapi misi kami tetap Mas ini menjadi seorang pendidik bahasa Jepang, baik itu pada formal, informal maupun non formal untuk itu tadi. Wah, keren banget. Nah, pasti juga ada harapan yang akan kita capai dalam kedepannya ini. Oh iya. Dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Baik Mas Doni, ini kami sih rencananya untuk yang paling dekat Mas Doni menyediakan atau membuat link lah itu tadi, link atau komunikasi dengan para lulusan alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu untuk mungkin perbaikan pada bidang kurikulumnya. Kami mencoba untuk melihat sudah tepatkah atau update-kah bahasa Jepangnya itu. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk ikut program intensif ke Jepang. Mungkin tidak hanya satu daerah. Selama ini mungkin masih di Hokkaido Mas Doni, tapi sekarang pinginnya ke Okinawa, ke Gifu, yang menjadi daerah-daerah Kankoji atau daerah wisata yang sering dikunjungi orang undangan Indonesia yang ada di Jepang sana gitu ya tadi ya, ke sana. Itu harapan kami Mas Doni. Terus yang terakhir mungkin karena kami dituntut untuk akreditasi internasional, ya? Kami untuk menyiapkan untuk ke akreditasi internasional itu tadi. Oke, nah ngomongin akreditasi nih kita belum sempat terjawab ya. Akreditasinya sendiri nih untuk nasional. Akreditasinya nasional, akreditasi A Mas Doni. Akreditasi A. Iya. Dan kali ini akan melanjutkan kembali untuk akreditasi internasional. Internasional. Wow, keren sekali. Udah go internasional setelah ini. Betul. Ya. Nah, kemudian nih untuk teman-teman calon mahasiswa, jika ingin mengetahui lebih lanjut
mengenai prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang bisa mengakses website atau mungkin sosial media? Iya, betul Mas Doni. Kami ada di websitenya jepang.fbs.unesa.ac.id. Itu ada informasi-informasi berkaitan prodi pendidikan bahasa Jepang. Kemudian sosial media kami punya Facebook Mas Doni. Di situ bisa untuk melihat atau mengetahui seluk-beluk prodi pendidikan bahasa Jepang itu seperti apa. Wah, oke, mantap ya. Sebenarnya kalau kita ngobrol 1 jam kayaknya cukup ya. Untuk teman-teman calon mahasiswa ya. Iya. Namun karena keterbatasan waktu, jadi kita akan bahas singkat-singkat. Nanti akan kita lebih lanjut lebih. Kalau misal ada teman-teman yang mau tanya, bisa langsung aja tanya di kolom komentar ya. Nah, nanti akan kita bantu jawab untuk teman-teman calon mahasiswa pendidikan bahasa Jepang. Oke, baik. Mungkin boleh berikan closing statement kita kali ini? Oh ya Mas Doni, terima kasih. Bagi calon mahasiswa dari berbagai belahan Indonesia gitu ya, yang ingin belajar bahasa Jepang, pergi ke atau mendaftarlah di Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Surabaya. Insya Allah kami bertanggung jawab dan amanah untuk adik-adik semua ketika belajar bahasa Jepang. Oke, mantap. Baik, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Kaprodi dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang di Universitas Negeri Surabaya. Wah, keren sekali. Terima kasih Pak Didi Nurhadi. Terima kasih Mas Doni. Iya, terima kasih. Kalau terima kasih di Jepang bilangnya gimana ya? Arigatou gozaimasu. Oke, baik. Terima kasih itu tadi ya untuk perbincangan kita di Bincang Unesa kali ini bersama dengan Kaprodi dari S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti kalian teman-teman semua bisa mengakses websitenya secara langsung ataupun bisa meninggalkan kolom komentar kita di bawah ini. Oke, saya Doni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kece Radio, your easy listening station. Bye-bye. Kece Radio.